Ya, selamat pagi buat teman-temanku, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun kalian. Semoga kita semua diberkati. Ya, di pagi hari ini saya ada sedikit bercerita di mana beberapa hari yang lalu saya ada kedatangan seorang laki-laki, ya mungkin lebih tua dari saya berapa tahun lah. Dia beli sesuatu di tempat saya, ya sambil dia nikmatin apa yang dia beli, ya kita bercerita panjang lebar dan semuanya. Ya saya mendengarkan dan saya memberikan solusi yang dia butuhkan. Singkat cerita, kami masih berteman baik sampai hari ini. Dan teman baru saya itu tanggal 20, 21, 22 dia akan melaksanakan tes di Pertamina. Hebat kan? Dia cerita dia mau tes, aneh kan? Tapi saya salut. Nah, saya beri input, masukan, motivasi buat dia yang dia perlukan, karena dia bertanya dan membutuhkan. Dan banyak cerita dan cerita setiap kali bertelepon. Dan tanggal 20 dia akan registrasi untuk tes. Pada tanggal 21 dia akan tes dari pagi sampai sore, termasuk tes kesehatan dan semuanya. Dan tanggal 22 dia akan tanda tangan kerja SK untuk penempatan. Semoga dia ditempatkan di Jakarta, jadi kami biar bisa sering ketemu lah. Dan saya yakin kawan saya yang baru itu pasti diterima di Pertamina. Ya bangga juga loh punya teman orang Pertamina. Ya Pak, mohon maaf. Tapi yakinlah Pak, pasti diterima. Oh ya, ini sedikit masukan aja buat kawanku, terutama yang baru, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, dan saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada. Saya ada sedikit ya memotivasi, ya apa ya, mengingatkan dan sebagainya lah, terserah apa yang kalian mau akan anggap. Dimana dalam hidup kita ini tidak boleh pelit. Lucu ya, sepertinya. Aduh. Ya, dimana kita semua, saya harapkan jangan pelit. Apalagi kepada tiga hal. Apa itu? Kalian pasti penasaran ya. Apa sih 3 hal yang gak boleh kita pelitin? Oke, saya akan berikan masukan. Saya juga mendapat suatu masukan dari medsos, dari Ibu Nila Tresnawati. Terima kasih Ibu. Ibu sudah memberikan suatu masukan yang sangat berguna, bermanfaat. Mungkin buat saya, buat teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, dan saudara-saudara saya yang kurang, ya, atau yang tidak pernah mendengar. Jadi yang pertama itu, kita tidak boleh pelit untuk kesehatan diri kita. Kita tidak boleh pelit untuk kesehatan keluarga kita, istri kita terlebih, dan anak-anak kita. Ya, orang tua kalau ada yang tinggal dengan kita, ya kita tidak boleh pelit untuk kesehatan kedua orang tua. Ya
Kenapa kita tidak boleh pelit untuk kesehatan kita? Karena kita itu sehari-hari menjalankan suatu kegiatan, suatu aktivitas perlu kesehatan. Kita beribadah juga perlu kesehatan. Kita jalan-jalan juga perlu kesehatan. Jadi kita jangan pelit untuk kesehatan diri kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita. Seperti itu. Nah, yang kedua, kita tidak boleh pelit untuk mengeluarkan buat orang tua kita. Bahagiakanlah kedua orang tua kita. Saya salut. Saya punya kawan, teman baru, sahabat yang baru, ya semuanya lah. Beliau masih punya 2 orang tua, 2 mertua. Memang umurnya sudah tua, tetapi saya yakin kok mereka, kedua orang tua mereka, 2 mertua kawan saya itu sehat semua kok, dan pasti panjang kok, saya yakin. Nah, kita harus bisa membahagiakan kedua orang tua. Ya, tidak harus dengan kita kasih banyak uang, 1 kontainer, enggak. Tetapi kita memberikan perhatian, memberikan apa yang mereka inginkan, seperti itu. Dan yang ketiga adalah kita tidak boleh pelit untuk pendidikan, terlebih untuk pendidikan kita. Saya kalau ada rezeki, saya akan lanjut sekolah, baik di luar negeri. Kalau saya lolos tes beasiswa tahun ini, saya akan ke luar negeri ambil S3. Dan kalau saya ada rezeki, saya ambil S3 lanjut untuk program doktor saya. Karena kenapa? Ya, saya masih perlu untuk menambah pendidikan saya. Seperti itu. Ya, banyak orang sekarang ini memandang sebelah mata, tapi ya saya bodoh amat. EGP emang gue pikirin kata gue. Iya. Jadi kita tidak boleh pelit untuk pendidikan kita, terlebih untuk pendidikan keluarga kita, anak-anak kita, dan semuanya. Dan sedikit tidak boleh pelit untuk bersedekah. Seberapa banyak, seberapa besar, seberapa kecil yang kita miliki, kalau kita waktunya bersedekah, berikan. Jangan ditahan-tahan. Seperti itu. Jadi demikianlah motivasi untuk kawanku yang baru. Saya yakin sekali kawan saya itu pasti akan duduk di gedung Pertamina, baik cabang mana saja lah. Saya yakin dia pasti akan berseragam, ada mereknya, kalau nggak salah sih Pertamina. Kalau nggak salah, saya pernah lihat. Jadi seperti itu. Ya, sukses selalu buat kawanku yang baru. Yakinlah apa yang sudah ada usaha. Demikian buat teman-temanku, sahabat-sahabatku, dan saudara-saudaraku, teman baruku. Agar inilah sedikit motivasi di pagi hari ini. Semoga saya mendoakan semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan diberikan rezeki yang tidak pernah putus. Karena kenapa? Kita tidak pelit untuk bersedekah. Demikian buat teman-temanku, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dan teman. Sampai jumpa.